Ya, saudara-saudara, dalam kesempatan yang sungguh berharga besar ini, saudara-saudara, kita akan kedatangan firman Tuhan dari kitab Nahum, pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita dari kitab Nahum, pasal pertama ayat 13. Bagi yang sudah mendapatkannya, saya undang bersama-sama dengan saya berdiri, kita sama-sama membacanya. Kiranya masuk dalam hati dan pikiran kita, bahkan terpatri, termeterai untuk kita lakukan bagi Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nahum 1 ayat 13 kita baca bersama. 2 ya. Sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, Nabi Nahum menyatakan, saudara-saudara, apa yang beliau boleh dapatkan dari Tuhan, di mana di dalam kitab Nahum yang tidak seberapa banyak, saudara-saudara, hanya ada 3 pasal. Di pasal yang pertama menyatakan kemurkaan Tuhan, lalu firman Tuhan kepada Yehuda dan Niniwe. Ada pembongkaran maju terhadap pasal yang kedua, ya, musuh merusakkan Niniwe, dan pasal 3 hukuman atas Niniwe. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam apa yang boleh kita baca dari 1 ayat, dalam keseluruhannya menyatakan bahwa sedemikian keadilan Tuhan Bapa di sorga bagi setiap orang yang melanggar kebenaran firman Tuhan, maka keadilannya akan dinyatakan kepada mereka. Dan di dalam keadilan daripada Bapa di sorga, saudara-saudara, ada kasih juga yang besar. Hingga saudara-saudara terkasih, ia menyatakan, saudara-saudara, bahwa sekarang aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Saudara-saudara terkasih, sedemikian luar biasanya Bapa kita di sorga yang penuh kasih namun penuh dengan keadilan. Dan hanya di dalam beliau yang agung saja dapat menyatakan dalam satu momentum keadilan dan kasih itu boleh terjadi di saat yang sama, di mana kita mengetahui itu terjadi pada saat Yesus Kristus mati di kayu salib. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara-saudara terkasih, pada saat ini juga saudara-saudara, kita mau merasakan lebih lagi keadilan Tuhan dan kasih-Nya dalam kebenaran firman Tuhan yang akan datang kepada kita dengan judul ikatan yang membinasakan. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, khususnya saudara-saudara terkasih yang ada di tempat ini, pun mungkin orang-orang di luar mengatakan bahwa ini adalah sekolah, tempat belajar, tempat terbangun di dalam seluruh kehidupan, maka disebut sekolah kehidupan. Ya, saudara-saudara.
sekolah kehidupan, sekolah tinggi teologi di asrama, di seminari, di tempat-tempat yang orang melihat ada karya Tuhan yang mau menguduskan orang-orang yang ada di sana. Pun saudara-saudaraku, iblis pun bisa tetap ada di sana. Ya. Karena iblis akan tetap melihat kesempatan, bahkan mengatakan kepada Yesus Kristus setelah Tuhan Yesus dicobai 3 kali, ya, walaupun tidak berhasil, tapi tetap melihat kesempatan, tetap melihat, ya, kapan waktunya untuk iblis selalu punya semangat untuk menjatuhkan umat manusia. Bahkan Yesus Kristus pun dicoba. Saudara-saudara terkasih, sekolah tinggi teologi di asrama bukanlah menyatakan bahwa di sana 100% sudah tidak ada ketidakkudusan. Bahkan saudara-saudara, ya, di asrama di STT juga banyak mahasiswa cerita kalau makan itu, kalau doa jangan tutup mata. Kalau tutup mata, ya, lauk yang di depannya bisa pindah. Itu saudara-saudara. Ya, nah saudara-saudara terkasih, nah lalu bagaimana orang-orang yang ada di tempat yang sudah ditempatkan, yang baik, yang dalam pembelajaran, yang dalam proses pembangunan dalam rohani dan seterusnya, di sana pun tetap ada godaan, bahkan mungkin bisa lebih besar. Maka yang amat sangat menjadi satu hal itu bagaimana orang-orang yang ada di dalamnya. Saudara-saudaraku terkasih, berbicara mengenai ikatan yang membinasakan, ini sesuatu yang sering dipakai oleh si iblis. Kalau iblis sekarang itu pertama-tama dia itu menggoda dulu, ya, gitu. Nah, kalau kuat imannya, aduh, ya sulit tergoda. Tapi lama-lama, nah ini seringkali, oh apa iya ya, apa enggak ya, oh mulai. Ketika mulai jatuh. Setelah jatuh, merasa apa? Wah, dalam kejatuhan ternyata ada sesuatu yang menyenangkan juga, gitu. Akhirnya apa? Mulailah iblis membuat ikatannya. Maka dalam kejatuhan itu akan amat sangat sulit untuk bangkit lagi. Akan amat sangat sulit untuk lepas dari ikatan-ikatan. Nah, saudara-saudaraku, firman katakan bahwa Tuhan akan mematahkan gandarnya. Gandar itu apa? Pikulan. Orang yang ada dalam ikatan si iblis, orang yang ada dalam perhambaan dosa, ya, ada yang berpikir gitu, pria yang, aduh, kalau yang satu itu kayaknya kok gak bisa lepas dari saya. Aduh, kalau yang ini kok sulit sekali. Yang itu kok saya upayakan kok gak lepas-lepas. Saudara-saudara, sudah terikat dan itu sudah menjadi beban dan itu adalah pikulan sehingga tidak lepas lagi, sehingga tidak lagi dapat bergerak lebih leluasa. Seperti bagaimana seorang budak paksa. Kalau budak paksa, orang-orang Israel yang ada di Mesir itu, ya, itu tenaganya yang baru pagi-pagi itu juga belum fit benar itu, karena malamnya itu capek sekali. Bangun dengan tenaga yang baru, langsung bekerja, sudah beban. Ya, bekerja tidak boleh berhenti sedikit, dipecut lagi kerja. Jadi fokus kepada
Ya, beban. Istirahat sebentar tidak bisa. Ya. Kalau nggak waktunya, pada saat waktunya harus tepat waktu, mulai lagi. Semakin siang semakin berat badannya, semakin sore semakin letih, semakin malam. Udah loh, tidak ada lagi kesempatan untuk beribadah datang kepada Tuhan. Maka Tuhan mau mereka keluar dari perbudakan itu, saudara. Begitu seterusnya, tidak keluar daripada area, daripada beban itu, pikulan, belenggu. Saudara, dikatakan Nahum 1 ayat 13 tadi, anak kalimat yang berikutnya, dan akan memutuskan belenggu-belenggu yang mengikat engkau. Belenggu alat pengikat. Itulah yang Tuhan mau berikan kepada umatnya yang sudah tidak berdaya lagi keluar daripada area kegelapan itu, saudara. Sudah tidak ada lagi yang dapat ia lakukan, saudara. Karena benar-benar sudah ditawan oleh kejahatan. Sudah ditawan, ya, oleh si iblis itu. Saudara-saudara terkasih, ikatan-ikatan yang membinasakan. Dari ikatan yang sedemikian, bukankah ketika itu terus-menerus ada dalam diri seseorang yang tidak dapat keluar, yang tidak dapat berupaya sedikit pun, saudara-saudara, bahkan untuk lepas, bukankah pada akhirnya akan masuk kepada alam kebinasaan, saudara? Itulah yang dinanti-nantikan oleh iblis itu. Nah, saudara-saudara terkasih, ikatan-ikatan di mana manusia adalah roh, jiwa, dan tubuh. Ikatan roh kita yang percaya kepada kekuatan-kekuatan roh lain daripada roh manusia. Percaya kepada kekuatan roh lain daripada roh Tuhan. Wah, opung saya dulu yang paling jago di kampung saya menyembuhkan, dukun terkenal, ya, gitu ya, mungkin ceritanya. Ya, kalau saya orang Batak memang, ya, biarkan hampir semua cerita opung-opungnya pasti sakti semua, gitu, raja-raja semua. Bahkan saudara-saudara, mereka kadang tidak tahu bahwa kekuatan roh daripada perdukunan itu turun ke atas dia tanpa diketahui pada suatu waktu dia yang baru diberitahu, saudara. Nah, saudara-saudara terkasih, ada yang membingungkan dalam kehidupannya. Kok saya selalu sial, Pak Pendeta? Kok saya selalu tidak bisa maju, Pak Pendeta? Ada apa dengan saya? Kok selalu ada kutuk, Pak Pendeta? Ya, saudara. Mereka yang merasa bahwa tidak bermain-main roh, tidak minta tolong pada roh jahat, tetapi roh itu ada dalam diri, diberikan oleh sesepuh atau opung keturunan. Saudara-saudara, itu bisa terjadi. Apalagi yang memang sengaja, saudara-saudaraku. Keluaran 20 ayat 5 berkata, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. Adalah kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi saudara-saudara, bukan hanya kita pribadi yang bermain-main, yang mengandalkan roh jahat itu, yang Tuhan balaskan, tetapi keturunan kita, kedua, ketiga, keempat, yang tidak tahu apa-apa, saudara-saudara, menerima kutukan-kutukan itu. Saudara terkasih, keadilan Tuhan. Pada saat ini, saudara-saudara, Tuhan juga menyatakan ada kasihnya dalam keadilannya. Ketika orang merasakan bahwa aku ingin keluar, aku sudah berupaya namun tak berdaya, maka Tuhan mau menyatakan
memberi kuasanya untuk saudara dan saya keluar daripada belenggu si jahat itu. Amin, saudara. Saudara-saudara, ikatan jiwa, perasaan, pikiran, hati. Ya, saudara-saudara. Tuhan katakan apa dalam Filipi 4 ayat 8? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Berarti yang kontra daripada apa yang disebut ini tidak terlalu perlu dipikirkan. Amin, saudara-saudara. Ya. Namun seringkali orang terbalik. Iya. Oh, kau kok bangun pagi kok masih murung? Iya, gak bisa tidur. Masalahku ini masalah. Iya. Pikirkan yang benar, yang mulia, yang enak, ya. Yang baik, yang sedap didengar, yang manis. Hal-hal yang indah. Hai saudara-saudara. Karena itu semua adalah yang diberikan Tuhan. Ketika kita masuk dalam area itu, maka area-area yang menyulitkan, area-area yang menyesakkan, area-area yang belenggu-belenggu, itu akan menjadi kurang terpikirkan, saudara. Karena ketika kita memikirkan hal yang sedemikian yang buruk-buruk, itu akan membelenggu kita, bukan akan melegakan kita. Saudara-saudara terkasih, perasaan cinta, waduh, saya nggak bisa lepas dari perempuan ini. Iya. Orang bilang kau cinta mati kau kali, katanya. Iya. Ya saudara, mari kita telah mengapa sedemikian ikatan itu amat sangat kuat terhadap wanita ini. Apa yang terjadi? Sehingga segala sesuatu, baik yang tidak benar pun, yang salah, yang melanggar firman pun, engkau ikuti sesuatu yang salah. Tapi kadang orang bilang bahwa apa? Cinta itu suci gitu ya. Ya, orang umum kan bilang cinta itu tanpa dosa gitu ya. Halayak umum berkata seperti itu. Namun apa, saudara-saudara? Di dalam kita mau masuk ya ke dalam area itu, bahkan tenggelam, maka kita ditenggelamkan oleh kuasa iblis yang di dalam cinta yang kita katakan tadi. Saudara-saudara terkasih, setiap apa yang ada dalam jiwa kita, yang pada saat ini kita mau lihat dalam diri kita, yang mengikat, dan ikatan itu adalah ikatan yang membawa kepada satu ketidakbenaran di luar daripada kebenaran. Itu adalah ikatan yang di luar daripada Kristus Yesus. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, pemikiran yang selalu ingin berhasil daripada orang lain, apapun akan dilakukannya. Yang penting adalah berhasil. Ketika ada satu unsur apapun akan dilakukan, di sana ada celah, maka akan sangat mudah untuk memilih langkah-langkah yang jahat, langkah-langkah yang licik, langkah-langkah yang menyulitkan, menyakiti orang lain untuk kemajuan pernikahan. Obsesi yang berlebihan. Iya, saudara-saudara. Itu dapat mengikat saudara-saudara dan saya. Iya. Lalu apa? Ikatan roh, ikatan jiwa, ya. Ikatan tubuh, saudara-saudara. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tubuh ini banyak maunya ya. Iya.
Iya saudara-saudaraku terkasih, pria-pria. Kalau orang-orang bilang dosa pria, dosa paket, iya ya. Bicara dosa-dosa terhadap wanita, itu ada dalam pria-pria. Bahkan tidak ada wanita itu self service ya sendiri di kamar mandi, itu dosa-dosa pria. Saudara-saudara, tubuh menginginkan apa? Menginginkan tenang, menginginkan dalam dirinya sama seperti yang lain. Seorang pria harus merokok, kalau enggak jantan. Perlu tubuhnya bisa strong 3 hari. Mainkan sabu, mainkan narkoba. Kebutuhan tubuh dapat dipenuhi oleh apa-apa yang sudah tersedia di bumi ini, saudara-saudara. Hampir semua apa yang dibutuhkan manusia pun bisa dicari, bisa didapatkan. Saudara-saudara terkasih, kebutuhan-kebutuhan itu. Tapi saudara-saudara, adakah orang-orang yang terikat terpikirkan bahwa itu merusak tubuhnya? Karena Tuhan katakan bahwa tubuh saudara dan saya adalah bait Roh Kudus, saudara-saudara. Tempat di mana Roh Kudus bernaung, tempat di mana Roh Kudus mau bersemayam, tempat di mana Roh Kudus mau bersama-sama dengan kita senantiasa, orang yang dikasihi oleh Roh Kudus. Ketika ada yang rusak di dalamnya, saudara-saudara, kita mengingat apa yang pernah terjadi pada saat Yesus Kristus marah. Ya, apa yang terjadi dalam bait Allah, apa yang terjadi di tempat beribadah di sana, menjadi tempat perdagangan, menjadi tempat menukar uang, menjadi tempat mencari segala apa yang dibutuhkan manusia. Maka apa yang Tuhan Yesus lakukan? Marah luar biasa. Karena tempat itu adalah tempat daripada Roh Kudus, tempat Yesus Kristus, tempat Bapa di surga, yang sudah dirusak oleh manusia. Bukankah sebagaimana tubuh kita saat ini, ketika kita saudara-saudara mau menyelami, merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan terhadap tubuh kita, kerusakan-kerusakan yang telah terjadi, bukankah menyedihkan Tuhan, bahkan membuat Tuhan marah, saudara-saudara? Saudara-saudara terkasih, Tuhan memberikan sesuatu bagi kita untuk kita dapat lepas dari ikatan-ikatan belenggu ini. Amin, saudara. Dan cara terlepas dari ikatan yang membinasakan ada di 2 Timotius 2 ayat 22 sampai 26. Cepat saya baca. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai sejahtera. Dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Ya saudara-saudara, maka yang pertama, cara terlepas dari ikatan yang membinasakan adalah sadar telah diperbudak nafsu, saudara-saudara. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, saat ini Tuhan mau kita menyelami diri kita. Sejauh mana kita mengikuti keinginan
kedagingan, keinginan jiwa kita, keinginan roh kita yang salah, nafsu yang sungguh. Seringkali ada pada orang-orang muda yang kurang dapat mengontrol dirinya. Tuhan katakan jauhi, hindari itu semua. Maka pada saat ini saudara-saudara, Tuhan merindukan ada reaksi, respon dari kita saudara-saudara. Apapun yang saat ini masih menjadi ikatan dalam diri kita, hal yang besar, yang sedang, yang kecil, bahkan sekecil apapun saudara-saudara, itu pada suatu saat nanti akan bisa menjadi semakin besar dan membelenggu dan membinasakan. Satu hal yaitu melangkah dengan langkah yang baru, melangkah dengan langkah tekad yang amat sangat kuat untuk menghindari, untuk menjauhi segala sesuatu yang mengikuti nafsu yang tadinya di luar kesadaran kita, di luar daripada kebutuhan sesungguhnya. Saudara, walaupun mungkin kadang kita melakukannya dengan sadar, tetapi sebuah penyadaran yang Tuhan mau adalah kita dapat menyadari bahwa Tuhan membukakannya bagi kita pada saat ini. Nah saudara-saudaraku, lalu yang kedua, cara terlepas dari ikatan yang membinasakan. Dari 1 Korintus 6, 17 sampai 20. Iya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baik Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Haleluya. Tuhan mau tubuh kita tidak rusak, saudara-saudara. Ketika saat ini ada kerusakan-kerusakan yang ada di dalamnya, bahkan ketika kita mau datang kepada Tuhan, mau menyatakan kepada Tuhan bahwa aku Tuhan mau memuliakan Engkau dengan tubuh, apa yang telah Engkau ciptakan ada di dalam aku, dan memohon ampun akan kesalahan, sehingga tubuhku, organ-organ di dalam ini ada kerusakan, ada gangguan, ada sesuatu yang menghambat untuk aku datang memuliakan Engkau. Pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan mau, saudara-saudaraku, mematahkan gandarnya. Tuhan mau memutuskan belenggu-belenggu. Tuhan mau bahkan menyembuhkan segala sesuatu yang telah rusak, yang telah sakit, yang telah hampir tidak dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan, di dalam kesempatan yang terbatas ini, saudara-saudaraku, kita telah masuk ke dalam sebuah penguraian kebenaran firman Tuhan yang telah kita dapatkan, itu ikatan yang membinasakan, ikatan-ikatan yang pada saat kita dalam kehidupan manusia kita merasa bahwa tidak ada unsur iblis di dalamnya, ya, namun di dalam kita masuk dalam candu, masuk di dalam area abu-abu, saudara-saudaraku, dari area terang mau memberi diri masuk dari area abu-abu, maka akan terjerat, akan terikat, akan dimasukkan kepada area-area yang gelap, lebih lagi gelap, bahkan tidak dapat keluar dari sana. Dan saudara-saudara, sebelum kita masuk ke dalam area yang membinasakan, sebelum kita, saudara-saudaraku, lebih lagi sulit untuk keluar dari area gelap masuk ke area
terang, saudara-saudaraku, kita datang kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Tuhanlah yang sanggup mengubahkan, memulihkan kehidupan kita. Tuhanlah yang sungguh mau menyatakan kasih-Nya bagi kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya.